Salam sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami, memberkati kami, menjagai kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga firman-Mu bekerja, berkuasa di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Sai patu bege homma tuau manogok nai asini roham, ai marhaposat tuho doau. Sai paboto homma tuau dalan sidalan aku, ai sai tuhodo tinujuni rohakku. Perdengarkanlah kasih setiamu ya Allah. Keputusasaan dan depresi dapat diderita seseorang karena beratnya pergumulan dan pemikiran ketidaksanggupan menghadapinya, namun tidak ada penyerahan diri kepada Allah, bahwa Allah sanggup menolong dia, menolong kita menghadapi persoalan hidup seberat apapun. Kondisi tersebut dapat terjadi dalam diri seseorang ketika dia memahami bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan melalui pemikirannya sendiri. Sementara hidup ini tidak akan sanggup kita jalani jika hanya menggunakan akal pikiran saja. Justru banyak hal yang terjadi dalam hidup kita di luar nalar berpikir kita, dan banyak persoalan kita hadapi dan dapat kita selesaikan dengan baik. Dan ketika sudah selesai kita jalani semuanya, kita menyadari sungguh semuanya adalah karena kasih Tuhan, dan Dia menuntun kita dalam setiap jalan yang harus kita lalui. Daud sedang kehilangan pengharapan, terjebak dalam ketakutan yang melumpuhkan dan depresi yang hebat. Kita kadang-kadang merasa terperangkap di dalam depresi yang makin hebat dan tidak mampu menarik diri keluar. Pada saat-saat itu, kita hendaknya datang kepada Tuhan seperti Daud, menyatakan perasaan, menyatakan apa yang sedang berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita kepada Allah. Lalu kita akan menemukan pertolongan saat kita mengingat karyanya, menadahkan tangan kepadanya di dalam doa, mempercayainya, dan berusaha melakukan kehendaknya. Sejatinya, kasih setia Allah itu selalu tersedia bagi kita. Allah senantiasa ingin menunjukkan jalan bagi kita, supaya kita dapat berjalan di jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Keterbukaan hati kita untuk memohon kepadanya, memohon belas kasihannya, serta iman percaya kita kepada kasih setianya yang senantiasa tersedia bagi kita, memudahkan kita untuk mendengarkan kasih setianya. Jika dikatakan pada waktu pagi dalam artian, pemazmur menyadari akan menghadapi banyak hal dalam perjalanan waktu ke depannya, tetapi kasih setia Tuhan akan memampukan dia menghadapi segala situasi. Dan secara pribadi, kita memohon supaya diberitahukan oleh Allah jalan yang hendak kita tempuh, karena kita percaya berada di jalan Tuhan adalah keselamatan. Walau tidak ada jaminan, hanya kemudahan atau sukacita terus-menerus yang akan dialami oleh orang yang berjalan di jalan Tuhan. Jaminan bagi kita adalah kasih setia Tuhan yang menyertai, menguatkan dalam menjalani jalan yang ditetapkan olehnya, yang harus kita lalui, dan di sana terjamin keselamatan kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita memohon pertolongan kasih setia Allah dalam menjalani hidup ini,
Jauhkanlah segala sikap yang pesimis, keputusasaan, tetapi berharaplah akan kasih setia Tuhan. Rasakanlah, lihatlah kasih setia Tuhan, dan di dalamnya hendaknya kita mau selalu diajar dan dituntun untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu setiap hari bagi kami, yang menunjukkan jalan yang harus kami jalani, yang harus kami tempuh di dalam setiap waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Apapun keadaan kami saat ini, apapun keadaan yang sedang menimpa kami, sakit, penyakit, pergumulan, bahkan situasi pandemi sekarang ini, semua itu tidak membuat kami menjadi orang yang berputus asa, tetapi semua itu kami pergunakan semakin merasakan kasih setia Tuhan, semakin merasakan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu jadilah. Amin. Selamat melakukan segala aktivitas bagi kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.